Jebret Tim. Hari ini agak berbeda ya Ji, Ya. kita lagi numpang dulu di YouTube. Waduh Valen ya, Iya. karena lagi-lagi kita ada kendala teknis, ada yang berupaya mencoba menjatuhkan, mencari keuntungan dari YouTube-nya Jebret Media Channel. Tapi nggak apa-apa, itu tidak akan menghentikan kita untuk terus berkarya dan memberikan informasi buat kalian para Jebret Tim ya. Karena semakin terkenal semakin tinggi Betul. YouTube kita pasti banyak anginnya. Makin banyak anginnya makin kenceng ya. Betul, tapi Jebret Tim, Nesa hari ini senang karena Kak Panji hari ini nggak akan siu-siu. Kapanji banget. Kak Panji. Udah kayak Intan lama-lama. Ya, Nggak ada siu-siu ya minggu ini. ya karena tim kebanggaan gua itu yang lagi ya belum kalah lagi kan sejak pelatih baru, tapi memang lagi dilanda Covid dan artinya mereka udah 2 pertandingan ini harus ditunda. Kemarin lawan Brentford dan juga di weekend ini dipastikan lawan Brighton juga pasti ditunda. Artinya memang ini masih Iya, lagi banyak problem banget ya, yang lagi COVID tinggi ya. kasus di sana kan. Iya. Kayak kemarin juga kita mau siaran Spurs gak jadi. Iya, Gara-gara banyak bener, karena juga, COVID di di-postpone. Spurs kan, ya kan? Iya, sekarang MU. Lagian juga kalau MU main emang menang kan belum tentu juga. Tenang aja, MU bisa menang, tapi sekarang ada Inter yang udah ada di puncak, Nes. Makin Milan nanti lawan Napoli di weekend, kemudian Inter lawannya cuma Salernitana. Makin jauh kita posisinya, Nes. Aduh. Tapi tetap pokoknya yang di hati gue cuma Milan dong. Makanya di lemari gue aja baju cuma merah sama hitam. Selain Milan juga ada sponsor kan. Oh iya. Merah hitam aja udah semua kan Iya, baju lain. bagus, Sama kan kayak mobil lo Kak Ji. Nah, ya, Cuma hitam juga. satu kan pakai akinya. Gak Iya. mungkin 2 dong kebanyakan. Satu, apa itu akhirnya? GeForce. GeForce dong. Ngelempar ke gua lagi. Fast Moving Automotive harus punyanya Indonesia. Jadi buat kalian pecinta otomotif langsung aja di follow Instagramnya GeForce di GeForce_id. Dan jangan lupa kalau kalian mau beli produknya, terus pengen tahu speknya, pengen tahu harganya, langsung aja kalian bisa cek di Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Follow juga Instagramnya di GeForce_id untuk tahu harga dan juga spesifikasinya atau promo-promo menarik yang diupdate di Instagramnya GeForce_id. Betul. Hari ini ada pembahasan apa aja sih Ji? Ya ada tim yang kata Coach Yasin udah karatan. Nanti pastilah fans-fansnya pasti bakal ngamuk. Tapi ini mulai mendekati kenyataan. Terus juga ada Liverpool, ada juga bahasan dari timnya Nesa nanti. Liverpool sama Inter nih antar ya? Enggak, itu masih jauh, Masih jauh nanti ya? Februari. Ada juga AC Milan yang nanti malah hadapin Napoli. Iya kita dia bahas pusing juga gimana ya, aduh takut deh, agak takut ya. Gak usah takut. Hari ini kita kedatangan satu orang dekat dari Kuningan, satu lagi ada Tulang Wesley yang pasti akan ngacak-ngacak Chelsea yang cuman seri aja kemarin lawan Everton. Siap-siap ya fans Chelsea. Betul, tapi setelah yang satu ini. Ya, boleh siul sekali aja. Bang Tulang. Dan sekali Siul doang, siul. sebelum Iya. kasih komen siul sekali aja. Siul. Lu dulu Siul gimana? Lu Pip. Nggak di final kan? Nggak di final kan? Jangan gitu, ntar dia Pas mau nyobekin bungkusnya pakai tangan tuh sulit banget, susah gitu. Gua coba sobek nggak kebuka, gua coba sobek nggak kebuka. Begitu terus sampai akhirnya gua nggak sadar kok rambut gua udah kering lagi. Ardi. Dan juga Aldi. Mereka berdua adalah komika yang berakhiran dengan di. Itu dia Yosa Senat Bola Regalik, peserta tergendong. Lucu-lucu juga ya makin kesini ya. Dan jadi ini peserta yang gagal di bawah penyisian namun dianggap layak diberikan peserta hasil pilihan Jebret Tim. Ada Ardi Ramdhani, ada Aldi Pratama yang sama-sama akhirnya di. Kemudian ada Obi Mesak, ada Tobias sampai Papam yang hampir menyingkirkan Indra Firmawan. Dengan juri tamu macam-macam industri yaitu Regen dan bintang M1 yang dijamin dar der dor ger ger ger. Selengkapnya bisa disaksikan di Jebret Media TV. Di YouTube-nya True Love Yuasa jam 9 malam. Ya jangan lupa nontonnya di True Love Yuasa jam 9 malam. Makanya bisa disaksikan langsung nanti jam 9 malam. Oke. Dan sekarang saya bersama Coach Yasin dan juga Bung Wesley atau Tulang Wesley yang ya kita harus menyingkir dulu ya dari kasus ada masalah teknis YouTube-nya Jebret Media lagi ada masalah, tapi tetap kita memberikan edukasi, memberikan informasi buat para Jebret Tim yang tetap pengen nonton bahasan dari Coach Yasin dan juga Bung Wesley. Dan ini kayaknya malah hampir mendekati kenyataan. Chelsea yang berapa hari
seminggu terakhir, 2 minggu terakhir, Enggak, sebulan sebulan lebih malah. terakhir selalu menjadi highlight buat Coach Yassin dan juga buat DPI terkait menurunnya performa mereka pasca lawan MU. Nggak sebelum lawan MU juga udah mulai menurun kalau kata Coach Yassin ya. Ini kemarin lawan Everton. Kemarin Everton bahkan yang hampir separuh dari timnya usianya 20 tahun ke bawah gitu ya. Artinya ini ada masalah yang serius buat Chelsea atau menurut kalian ini hanya faktor kurang beruntung aja kemarin lawan Everton? Bung Wes dulu deh. 8 gol dari 5 pertandingan terakhir. Setelah MU, tapi setelah menang lawan Leicester, ngeri nih Chelsea. Dan gue awal-awal liga kan Ngerinya ngeri bagus, ngeri jelek nih. ngeri jelek nih. Kan ada kalau Coach Yassin bilang MU ngerinya bagus. Kalau lo berarti Nggak, Bung Wes gitu ya. waktu awalnya gue salah satu orang yang membuat Chelsea menurut gue kandidat juara selain dua nih, Liverpool dan City. Udah nggak ada yang lain. Ya. Dan yang pertama gue taruh Chelsea. Tapi dengan perubahan ketika dua pemain depannya cedera dan perubahan itu terjadi terus-menerus dan Lukaku sudah sembuh pun nggak mendapatkan performa yang baik lagi. Ya. Gue turun sih, ini gue ekspektasi gue ada apa dengan Thomas Tuchel dengan racikan dia sengaja melepas gas dulu sampai Desember ini apa ngegas lagi apa enggak. Tapi 5 pertandingan terakhir gue lihat 9 mencetak gol, 8 kebobolan, ada masalah sih kalau menurut gue dengan konsentrasi mereka. Dan gue jujur melihat ada sejumlah persoalan, oke, Kante nggak ada, tapi ada pemain-pemain yang performanya jauh menurun setelah Ballon d'Or. Gimana Coach, lo lihatnya kemarin lawan Everton yang banyak nurin main bocah bahkan. Ya, Everton itu kehilangan 3 pemain depannya loh. Iya. Calvert-Lewin, Richarlison, sama Gray. Kalau orang bilang, ya kok Arsenal bisa kalah lawan Everton, justru orang-orang ini yang cetak gol lawan Arsenal, yang main bagus lawan Arsenal kan. Kemarin itu nggak ada, bahkan Iwobi itu jadi starter. Jarang-jarang dia jadi starter. Pemain kesukaan dia dulu. Kenapa gue tahu? Karena gue main MPL kan. Bukan di sini tempatnya lo bukan beda platform. Ya, jadi gue lihat ini kok pemain nggak bisa dipasang. Nah, anyway, seperti yang sedikit data ya. 6 match terakhir 2 kali menang, 3 kali seri, sekali kalah. Oke. Kalau lu lihat data yang ditampilkan tadi oleh DPI, 20 plus shots. Statistik ya. Ya. 2-3 shots, 5. Tapi kalau lu nonton pertandingannya, itu mungkin di 20 menit pertama. Itu membahayakan. Ada 4-5 peluang, mungkin 1 yang cukup berbahaya, 3-4 itu setengah peluang. Chelsea. Tapi yang gue perhatikan ya, mereka itu gampang sekali terupas lewat tengah. Itu memang tipikal Chelsea. Mereka tarik lawan ke samping, lawan geser ke samping, sirkulasi bola cepat, langsung terupas ke tengah, skill individu, kombinasi shot on target. Setelah 22 menit nggak ada lagi bola lewat tengah. Artinya Everton lebih rapat lagi. Jadi memaksa mereka ke samping. Gue ini mantan pelatih, Ji. Oke? Pada saat tim gue full, gue latihan. Gue latihan, sistem ini. Karena gue sadar tim gue itu bukan tim hebat. Dibanding negara Asia yang lain, timnas futsal Indonesia itu masih papan tengah lah. Gue punya strategi kalau pemain ini nggak bisa, ketemu tim jago, ketemu tim rendah mainnya gimana, itu gue siapkan semua. Game plan ya. Jadi pada saat pemain cedera, gue udah tahu. Pada saat gue ke turnamen, gue udah tahu. Nggak perlu latihan lagi kasarnya. Kita main A. Ini yang harus dilakukan oleh Tuchel. Pada saat semua full team, dia harusnya membuat beberapa sistem. Jangan sekarang kayak fansnya koar-koar di tweet timeline gue, ya Chelsea main jelek karena nggak ada Havertz, nggak ada Werner, nggak ada Lukaku, nggak ada Kovacic, nggak ada Odoi. Memang di bench hanya ada defender dan midfielder. Nggak mau masukin Kante, gue masih agak paham karena baru sembuh, ya kan? Tapi tetap 3-4-3. Sekarang berapa tim di IPL, gue tanya, yang main ngepres lawan Chelsea? Nggak berani lah. Nggak ada kan? Nggak ada yang berani. Nyaris nggak ada kan di luar City, Liverpool, MU, Arsenal lah. Nggak ada kan? Artinya sebagian besar dari tim, 15 tim lebih, itu kan lebih bertahan. Why you should play dengan 3 back? Sekarang bilang, bentar. Orang bilang, oh ya, tapi Rudiger maju ke depan. Semaju-majunya Rudiger dengan Aspi. Mereka tetap defender. Tidak memiliki
Insting dalam kreativitas ya. untuk melakukan serangan. Ya This nggak mungkin I- juga lah, masa Rudiger disuruh bikin kreatif. Iya, Tapi dia sering ke depan. Sampai kotak penalti. Exactly. Oke. Exactly. Tapi Ini instingnya kan beda. pergantian pemain. Iya. Kalau lu udah tahu, dan ini udah gue kritik di DPI. Kalau lu tahu tanpa Kante 3-4-3 lu nggak jalan, kenapa lu paksa? Nah, berarti masalah sistem. Tapi kalau Makanya Chelsea. sebulan yang lalu gue bilang, gue prefer 4-2. Liverpool sama City yang bersaing. Oh, iya, iya, Karena udah Chelsea menurun. itu gue bilang di sini kan. iya. Chelsea untuk gue agak makin menurun turun. dan terbukti setelah sebulan kemudian bahwa mereka memang karatan. Kalau Pandit Kardus fans Chelsea yang tampil di sini bilang 3-4-3-nya nggak karatan, lu buktikan. Siapa sih? Si Dendi. Dia bilang tiga, lu jangan ngomong nggak karatan. Iya, iya. Sekarang gue dikasih kesempatan, gue jelaskan kenapa nggak jalan dan terbukti. Dendi nggak. Koci, 3-4-3 nggak karatan, udah titik end of discussion. Pandit apaan tuh? Benar, tolong pasang gue sama dia benar. Raksain lo, Den. waktu Lukaku dan Timo Werner cedera, dengan perubahan yang dimainkan sedikit memberikan harapan kan? Kayak Havertz dan teman-teman butuh perubahan, ingat nggak? Polisi Dua-dua Ziyech, cedera, ya. ada sedikit harapan Wes, perubahan permainan Pada kan? saat Lukaku sudah kembali fit, juga nggak dipakai juga. Karena tadi ini bisa nih kejadian memakai apa kayak false nine semua, Iya, tiga-tiga itu nggak ada striker kan? Iya, iya. Nah menurut gua sempat membuktikan harapan, tapi ketika Lukaku mulai main lagi, ketika Werner kok nggak kembali formasi awal. Kalau Werner nggak bisa cetak gol, itu kita udah tahu. That's okay, Kalau nggak Lakaka, masalah. Lakaka. Dia bisa punya kontribusi lain. Iya. Tapi tolong untuk fans Chelsea, kita fair aja. Berapa gol yang dicetak lewat bola mati? Iya, banyak. Banyak. Itu kan bukan, kalau orang gol dari corner atau set piece, itu kan semua klub bisa melakukan. Iya. Bukan selevel Chelsea. Bukan artinya nggak ada value-nya, gol is a ada goal. value-nya. Iya kan? Tapi harusnya mereka membuat gol bola atas set piece ini itu sebagai bonus. Oke. Bukan mengandalkan itu terus. Oke. Pada saat stuck, at least lu masukin Lukaku. Pada saat lu berapa match di sini udah gue sebut 6 match main jelek, gak menang, atau kalau menang juga Ya, pas-pasan penalti menangnya. kemarin kan? Iya, Atau kayak set kemarin piece ya? butuh penalti. Lu kenapa nggak coba ganti sistem, lu bermain dengan real striker? Oh, Mereka oke. punya kok. Mereka punya. ada. Karena berapa kali dengan false nine yang Wesley tadi sebut, nggak jalan Nggak juga. jalan. Efektivitasnya enggak. Iya. Tapi kalau kemarin gue sempat siaran sama Hanif sama siapa kemarin ya? Gue lupa deh. Oh, sama Mas Gita gitu ya. Kalau Hanif bilang permasalahannya sebenarnya bukan murni bukan hanya di efektivitas atau nggak adanya Kante ataupun juga Terus Kovacic gimana? ya. Tapi dia bilang juga ada penurunan dari kualitas dari pertahanan ya. Karena kan biasanya Tuchel tahun lalu Chelsea kuat dengan pertahanannya clean sheet, tapi sekarang mulai banyak Lu kesalahan pakai individu. 3, terus main seperti yang gak punya striker. Lu lihat back-backnya area permainan mereka sampai ke dalam depan. depan banget. Iya. Sampai bahkan di kotak penalti main tik-tak di dalam Iya. kotak penalti, seorang back tengah main tik-tak kotak penalti ketika lu dapat serangan ya. Loh, asumsi Hanif benar. Iya. Mendy agak menurun. 3 back agak menurun. Asumsi lu kebobolan sana. You cetak 2 gol still win the game. Ya berarti permasalahannya kompleks kan, bukan cuma strikernya yang nggak efektif, Iya. tapi juga Tadi belakangnya mulai striker kan bisa nambah. mendapatkan Iya. 3 poin, bukan Iya. defender. Kalau bisa nyetak gol. Iya. Iya. Sehebat-hebatnya defender, kalau nggak cetak gol nggak menang. Iya. Iya kan? Jadi untuk gua agak aneh kritikan ini, walaupun mungkin si Hanif setengah benar bahwa ini tidak solid sebelumnya. Iya. Still pemain depan itu yang penting. Mencetak gol ya. Nah tadi gue bilang kan di awal ucapan gue, kok gue merasa ada gangguan secara non teknis setelah Ballon d'Or. Oke, dari semua pemain atau cuma dari Jorginho? Semua pemain Chelsea. 2 sosok lah. Mendy, karena kalah di- Jorginho dan Mendy. Oke. Lu lihat Mendy kemarin lawan Everton, Lawan West Ham. Yang di shoot dari jauh. Iya. lu nggak bisa dengan penampilan begitu bersaing dengan lawan yang terus ngegas terus nih. City, Liverpool lu ngegas terus. Sekarang makin jauh kan poin lu. Makanya gue tidak menempatkan Mendy di jajaran kiper terbaik. Oke. Belum terbukti. Belum. lah. Mungkin dia bagus, Baru satu tapi tahun. belum terbukti. Belum terbukti. Dan sekarang di mana tekanan kenapa? Ya. Karena Liverpool City lagi meroket. Iya. Chelsea harus keep up. Mereka berada di rank 1. Ya. Minggu lalu udah turun. Sekarang turun lagi. Gapnya akan lebih jauh Jauh lagi. lagi. Ini kan tekanan. Ya. Ini kan Dan mental. pemain yang baik itu adalah pemain yang bisa
menahan tekanan itu. Iya, dan Kalau konsisten lu tahan dalam tekanan. kondisi yang nyaman bermain, lu tampil bagus, Itu ya biasa. mungkin biasa. Itu biasa, wajar. Coba kayak Pickford kemarin main coba. Iya. Dalam tekanan. Dalam tekanan man of dia the match menyelamatkan, dia. iya. Dengan berapa kali save, dengan penampilan dia dan komando dia di belakang itu ya, digempur tapi dia bisa memberikan komando. Mendy harus membuktikan bahwa kalau gue ngejar Ballon d'Or, gue bisa bersinar ketika dalam tekanan, bukan hanya ketika tim gue lagi bagus, gue bersinar, mungkin Minimal siapapun itu ya, bisa begitu. minimal Yasin Trophy ya. Kalau Ballon d'Or lu susah kan lihat- tapi ya. Ya maksudnya Yasin, Yasin Trophy ya. di Iya, acara dia gala ada. dinner itu. Jadwal 3 match ke depan, away semua. Termasuk Piala Kebo. Liga Wolves, Chelsea, Piala Kebo, Brentford, terus Aston Villa. Away. Away semua. Ini nggak gampang loh match ini. Iya, iya. Brentford juga nggak Ini gampang. bener-bener nggak gampang loh match ini. Nah, sekarang kalau kita lihat di ini gelandang terus dicoba walaupun mungkin emang opsinya nggak banyak. Ada sosok Loftus-Cheek yang terus dipaksakan mainnya. Parah Loftus-Cheek Dari si ini. bertahannya dia kurang, dari si cetak golnya juga nggak ada Dari gitu. segala segi dia tuh 3-4 kali jadi starter Iya, loh. iya. Tapi kalau gue nanya ya, mungkin nggak memang perannya emang buat dirty work itu? Enggak. Lu kan bisa main 4-3-3, Wes. Iya, dipaksain sih. Iya. Kan dipaksa kayak begini. Supaya dia main, bulan ini sengaja Supaya ngasih mempertahankan 3-4-3-nya. 3-4-3. dipaksa main di situ. Dipaksa main Loftus-Cheek. Kan lucu Nggak ada kalau Kante, begini. lu mainin di situ. Iya. Nggak ada Kovacic juga ya. Padahal melawan Everton, ya lu nggak harus main empat gelandang begitu juga kali. Ya, dan kan Tuchel juga bukan tipikal Conte yang selalu main 3 center back. Dia pernah memainkan Exactly. 4 back di Iya, Dortmund, di PSG gitu kan. Waktu Chelsea juara Conte. Justru waktu variasi. Iya kan. waktu dia di PSG dia nyaris nggak pernah main 3 back. Iya, Ini makanya di Chelsea kenapa Tuchel begitu takut gue untuk juga mencoba? bingung apa yang terjadi dengan Tuchel. Karena gue salah satunya yang antusias seperti gue bilang Rangnick cocok ke MU, Tuchel cocok ke Chelsea. Ini akan membangkitkan. Bukan masalah menang Champions League atau enggak, karena tahun lalu kan cuma main 1 match. Iya, iya. Jadi faktor luck-nya ada, oke? Tapi lihat konsistensi dan di situ kita menilai pelatih, Ji. Iya, iya. Bukan karena dia banyak trofi, karena kalau dia banyak trofi mungkin pemainnya hebat. Tapi justru di momen-momen pada saat lu kehilangan pemain lu harus bisa tetap memanfaatkan pemain cadangan lu. Jadi nggak ada alasan, oh ini pemain cadangan semua, oh ini banyak cedera. Itu bullshit itu. Komparasinya susah kalau kita komparasi sama City. Lu main inti sama cadangan, lu nggak tahu kan yang mana main inti sama cadangan karena Karena sistemnya juga Sistem jalan jalan. dan cadangan bisa memainkan sistem itu dengan Yes. benar. Nah, nanti di Piala Afrika ketahuan ini. Baru City kan kehilangan 1 Liverpool Mahrez kan ya. 2, Van Salah ya. Liverpool Kagak 4. ngaruh, Liverpool yang ngaruh. Liverpool 4, tapi lawannya lumayan lah. Lawannya Palace sama Brentford. Belum tentu. Ya lumayan lah gitu maksudnya. Tapi Chelsea coba lihat nanti akan perubahan ini apa? Dia kehilangan siapa Chelsea? Emang dia yang Afrika siapa Yang ya Maroko. selain? Oh si siapa Ziyech Ziyech doang kan? doang. Ziyech, iya. Ah tapi Ziyech juga lagi nggak begitu Ya not bad menggila lah kan? Ziyech. Itu pelan-pelan Ketika lumayan lu nggak bagus punya Lumayan harapan opsi. kepada striker lu, ya orang kayak Ziyech ini Penting. harus menjadi solusi. Ujung-ujungnya Mason Mount lagi yang golin ya. Tapi kalau menurut Mason kalian, Mount tiga kali beruntun ya. iya, menurut kalian berarti ini penentuannya nanti di pas Piala Afrika makin akan kelihatan di persaingannya atau menurut kalian Chelsea akan bisa terus keep up sama Liverpool sama City sampai akhir musim? Kalau dari sekarang. Kalau nggak ada perubahan berat. berat ya? Kalau nggak ada perubahan berat, yang bisa menyelamatkan Dari Chelsea sistem. hanya Tuchel jangan kepala batu nonton Just Talk bisa berubah. Tapi kalau seandainya dia tetap kekeh dengan sistem ini tapi pemainnya full tim udah balik semua, artinya Bisa jalan, jadi kan? iya. Jalan kan? Bisa. Ketika Selama Kante ada balik, Kante, Kovacic, ada banyak pilihan, itu bisa aja. Skuadnya dalam kok. Tapi yang gue takutin Jorginho. Kalau Kante main tapi Jorginho masih kayak sekarang Ada mainnya. Kovacic. Ya, Kovacic masih kalau mau lumayan. ganti, Iya, mereka sering rotasi kan tiga itu. Tapi menurut gue lebih krusial Kante daripada Jorginho menurut gue ya, karena Kante Setuju. itu lebih bisa menyeimbangkan Kante dibandingkan itu Jorginho. pemain yang paling underrated di Itu- dunia, bukan hanya di Inggris. karena kena kulit, I think so. iya. Karena itu yang diomongkan sama Nah, memang. Patrice Evra. Udahlah, Marah Patrice Evra. kita fair aja lah. Ini dunia sepak bola Eropa itu dunia kulit Putih, putih. iya. Dan mungkin juga Kalau mungkin, lu non kulit putih, lu harus bekerja lebih keras lagi. ya dan mungkin ya secara komersial juga Kante nggak begitu menjual karena dia secara personal brandingnya juga nggak menjual diri kan. sama kayak Salah. Iya, iya. Salah pada saat ini the best striker. Bukan Karena- Ronaldo, bukan Messi. iya, oh iya. Salah. Karena tipikal Salah kan bukan tipikal yang kayak personal branding yang banyak pamer-pamer cincong, gitu show ya. off. Kalau gue ngasih perumpamaan, Kante itu ibarat main gitar, tali 3, senar 3. Kenapa kok jadi Kalau lu bisa main gitar, kalau tali 3 lu nggak ada. nggak bisa? Nah,
ketika peran Kante nggak tergantikan, lihat Chelsea oleng. Orang Iya, Batak kalau itu larinya ke musik, samanya begitu tuh. Makanya gue bingung senang 3 apaan lu. Gue baru ngeh tuh masa, Iya, iya, gua nggak bisa. senang men. 3. Kalau senar 4 bisa, ukulele. Masih bisa, But begitu tinggi. anyway, balance-nya antara transisi serang dan bertahan itu kalau ada Kante itu Iya, kuat iya, banget. lebih Itu aman, tugas lebih aman, paling tiga. lebih aman. Itu Tugas benar exactly. 3. Cuman sekarang justru kita bisa menilai Tuchel. Lu nggak ada Iya. pemain bintang lu, Iya. terseok-seok lu. Benar-benar. Dan kita dia lihat- nggak bisa menemukan pengganti Kante. Iya. Nggak bisa. Dan sistemnya nggak dirubah. Itu Ini- udah berkali-kali Itu gue Marcel bilang. Loftus itu. Lawan Everton yang lagi carut-marut dengan hampir setengahnya timnya banyak pemain masih bawa kencur, Chelsea nggak bisa meraih poin penuh. Apakah kita lihat nanti Chelsea akan meraih kesulitan lagi di kedepannya dengan pemain-pemain yang juga masih ada yang terkena COVID dari Werner dan juga Lukaku dan juga pemain yang masih cedera. Kita lihat seperti apa. Tapi akan kalau kita ada ngomongin terus COVID dengan adanya varian Omicron ini membuat sekarang udah ada 9 pertandingan dipastikan dipospon atau ditunda. 9. 9 total. Nambah. 9 bahkan. Nambah total. 9 total dan juga ini termasuk MU yang Kacau di konten. bermain Sabtu besok. Kalau 9 cuman satu doang dong. Dari Sekarang udah kemarin. 9 dari kemarin sampai Oh, dari sekarang. kemarin. Sampai weekend ini udah Iya. 9. Dari MU kemarin. Udah ada Iya. 9 pertandingan yang ditunda, masih menunggu nanti Spurs. impact-nya seperti apa. Kalau menurut kalian ini termasuk klub juga udah bilang dia juga bingung gitu mau bilang dihentikan kayaknya belum setinggi itu, tapi dibilang lanjutin juga dia ragu gitu, dan juga pemain pelatih lain juga ada yang bilang, pelatihnya Brentford bilang minimal seminggu harus off dulu gitu untuk mensterilkan. Yang bikin gue kaget, Chelsea itu kemarin ada 5 kena COVID, termasuk Kovacic, Ya. tapi jalan terus. Nah, MU yang ditunda, berapa itu yang kena? Banyak, karena sekarang yang available cuma 7 pemain katanya. Kalau dari gue baca di Daily Mail, cuma 7 pemain yang Yang available. pemain mudanya juga banyak yang kena. Banyak 7 pemain yang available di MU, makanya 2 pertandingan MU langsung postpone kan. Dan ini Tottenham kemarin juga isunya kan ada 8 orang, Iya. cuman nggak jelas siapa aja. Cuman di luar sana 3 hari mereka bisa menentukan Oke. hasil main apa enggak, karena beda penanganan ya. Enggak, Harusnya- tapi kalau lu sebagai pemain 3-4 hari nggak latihan, itu ngedrop lu. Iya, tapi pertandingan butuh kan. Semakin banyak lu berhentikan, semakin mengganggu ke depannya itu. Oke. Ada Piala Dunia loh tahun depan. Itu yang kena itu yang tim kayak MU sama Spurs yang ditunda-tunda, nanti jadwal padat, Ya. Kelar. Nah. orang istirahat, mereka main. Itu Iya, dia. Sekarang mereka 16, poinnya beda berapa? Iya, iya. Kalaupun mereka menang besok 17, bedanya 11 sama City. Jadi fans MU jangan terlalu seneng. Lu ketinggalan 2 match terus lu merasa bisa ngelewatin Arsenal, oke? Tiba-tiba padat. Iya. Tiba-tiba numpuk. Ya kalau itu mah gue yakin kalau soal ngelatin Arsenal, cuman Iya. masalahnya ada Gue belum yakin. perbedaan 3, atau ada festival period yang pasti ada 3 jedang 3 hari akan main-main. Ini berarti kan jadwalnya akan merusak semua kalau Iya, sampai ada betul, 9 pertandingan. betul. Dan ini belum termasuk update selanjutnya kan sebenarnya kan. Gue nggak yakin ini akan mengorbankan Piala Dunia. Mereka yakin pasti dikejar ini Oke. supaya selesai, karena ada Piala Dunia akhir tahun depan kan. Jadwal akhir ini fix. Nggak digeser. Oke. Cuman yang yang Ditambahkan. ada Tambah. ditambahkan. Diselip-selipin ya. Jadi pada saat tim lain istirahat seminggu, MU main. Oke. Dan Istirahat seminggu, MU main. habis dia main, lawannya untung. Iya. MU udah kecapean. Oh. Misalkan iya, midweek iya. nggak ada yang main nih, MU main. Ya yang untung yang lawan weekendnya dong. Ya. Nah ini kalau kita melihat ini situasinya mungkin nggak, tapi soalnya ini udah ada pelatih-pelatih dari tim yang mediocre lah, katanya udah bilang ini kalau kayak gini kenapa nggak diberhentiin agak lama atau diudahin aja sih kayak tahun Enggak, lalu gitu. karena Mungkin nggak? terlalu padat. Jadi yang bisa dijalankan aja. Iya. Oke. Mungkin nggak pakai penonton. Jadi nggak mungkin ya kompetisi dihentikan sama Nggak. sekali, nggak mungkin ya, Sulit. karena faktor komersil ya. Sulit. Ya. Bahkan baru masuk ya Barclays baru masuk lagi sekarang. Contoh nih. UEFA. Match terakhir si Rennes lawan Spurs itu kan ditunda. Iya. Tahu UEFA bilang apa? Kita nggak akan menjadwalkan itu, nggak ada tempat lagi. Oh, lah terus gimana? Karena udah ada jadwal yang lain. Jadi dibiarkan bagian etika atau apa dari UEFA yang menentukan ini seperti apa. Kemungkinan besar Spurs kalah 3-0. Itu Conte marah. Iya. Karena jumlah pemain Ya, Spurs yang nggak ada karena ya. Rennes sudah di situ, mereka siap main. Ya karena Spursnya nggak bisa. Spursnya main. nggak mau. Contenya Nah. bilang kita bisa Iya. main. Oh. Ini sebuah contoh aja bahwa di UEFA aja udah nggak itu mau pertandingan nggak nambah waktu diulang. lagi Iya. ya. Ya sebenarnya ibaratnya berarti mereka memaksakan di show must go on even dengan lo ngasih pemain Iya. akademi lo masuk Iya. ya, harus ada 11 pemain tampil Betul. ya. Karena Wah, ini jadwal itu kacau juga nggak ya. segampang ini. Piala Dunia itu adalah mengganggu, kemudian kalau ini mundur nggak boleh. Ini selesai nih, Mei selesai. Mereka udah kapok di Euro mundur, nggak mungkin Piala Dunia sekarang mundur lagi ya. Ah, Karena kan dipercepat kemungkinan. Oh. Gara-gara Desember itu dipercepat.
liganya. Iya. Jadi harus cukup waktu untuk liburan kan. Ada sebulan juga kan. Summer break ya. Sebulan tim itu berlatih kan juga ada Iya. persiapan. Jadi mau nggak mau itu mundur lagi, waktunya padat. Nggak ada cerita lu Bapak memundurkan pertandingan di minggu yang kosong. Nggak ada minggu yang kosong. Nah, itu kita lihat nanti perkembangannya seperti apa karena udah beberapa pertandingan termasuk Spurs sudah ada beberapa pertandingan yang juga ditunda termasuk kemarin di Conference League dan juga sekarang kemarin lawan Leicester dan tapi Spurs juga akan segera bertemu sama Liverpool yang lagi kayaknya di saat Chelsea lagi mulai ngedrop, Moga-moga tim-tim main lain ya. lagi mulai ngedrop, dia kayaknya halus aja gitu ya mainnya dengan pemain yang sebenarnya tipis menurut gua kedalaman skuadnya dia cukup tipis dibandingkan dua pesaingnya di papan atas. Tapi kalau kita ngeliat lawan Spurs yang secara istirahat lebih banyak dan juga lebih kebugarannya walaupun kita belum tahu nih siapa aja pemain yang kena Covid ya. Apakah ini menguntungkan Spurs lawan Liverpool yang lagi capek-capeknya gitu? Enggak, kalau menurut gua secara profesional jadwal yang tidak berubah di tengah-tengah ini bagi Liverpool udah diantisipasi dengan yang mengubah nanti adalah di Januari. Kayaknya Spurs kayaknya Liverpool naruhin pemain lapis kedua juga menang lawan Spurs kali ya? Iya Liverpool. mungkin. Cuman yang gua soroti tadi gua bicara sama Koci di sebelum ini, satu nama yang menurut gua concern, Apa itu? Thiago Alcantara. Kenapa? Ketika lu mendapat kepercayaan setelah sembuh, mendapat kepercayaan mulai banyak main, mulai memberikan perbedaan gaya bermain, Liverpool nggak lagi cepat lurus gitu kan, di-delay sama dia. Umpan dia kemarin berapa kali melakukan kesalahan. Iya. Sekelas Thiago bikin umpan diagonal ada lawan untung nggak gol. Kemarin yang golnya Jonjo dari dia kan? juga. Iya kan? Golnya Jonjo. Itu gol Liverpool dari sisi permainan layak menang. Tapi gue bilang Liverpool kemarin tuh sangat karatan. Karena? Lu lihat di gol pertama. Wasit tidak meniup peluit untuk memberhentikan walaupun ada satu pemain tepar. Itu hak wasit dan hak Liverpool untuk menjalankan. Setuju. Ya. Itu diakui di sana. Tapi dalam sepak bola ini masih ada etika yang tidak tertulis. Di mana pada saat pemain jatuh beda dengan MU Arsenal ya. Yang De Gea. Karena itu bolanya terlalu cepat. Langsung di shoot. Kalau ini kan sempat ke belakang ke samping lagi terus di itu. Jadi waktunya lebih cepat lah. Artinya pemain bisa memberhentikan pertandingan itu. Ngerti nggak? Tidak dilakukan. Tapi mungkin karena itu juga bukan kiper kali, jadi dibiarkan dulu gitu. Ini pembelajaran. Ini pembelajaran Ini buat etika, sepak bola. Karena kepala ya. Iya. Ada etika, Benturan kepala. gue setuju ada etika Koci. Tapi ketika wasit tidak menipu, nggak ada cerita pemain itu betul, menyerahkan keputusan. Etika dong lawan, Iya. nggak bisa. Lu mengharapkan lawan Ngasih ya. memberikan itu. Enggak. Wes, gue kasih contoh satu. Paulo Di Canio. Dulu sama Klose juga Dulu, pernah. Ya. wasit tidak meniup peluit. Iya, dia. Akhirnya buang. dia dapat bola, dia bisa cetak gol, dia bisa shoot, Bisa shoot. dia tahan itu bola. Banyak Iya. sih sebenarnya Iya. kasus kayak gitu sebenarnya. Itu kan lebih dan kemarin tidak dilakukan oleh Liverpool. Sebenarnya klub sebesar Liverpool, gue jujur agak kecewa. Karena kalau itu pun tidak terjadi gol, mereka akan menang kok. Iya. Mereka iya. akan menang. Nggak Iya. sedesperate itu juga Terus, untuk menang lawan gol Newcastle, kedua, kan? salah Jonjo Shelvey yang salah passing. Jadi dua gol ini bukan gol yang spektakuler. Iya. Gol ketiga, syutingan dari jarak 28 meter, 30 meter dari Trent Alexander. Kenapa? Salah sama ini lagi karatan lagi kemarin. susah masuk nembus Kemarin utara kalau Newcastle. lihat di menit-menit awal, mereka juga kontrolnya salah, passingnya salah. Ini, that's why gue bilang Liverpool menang, layak menang, tapi karatan. Di pertandingan kemarin aja ya. Di pertandingan kemarin aja. Nah, kalau kita Termasuk Thiago dan lain-lainnya. Ngomongin seorang Muhammad Salah yang tadi kita juga sebut underrated, tapi ngelihat performa dia sepanjang tahun ini, layak nggak sih dia menjadi kandidat terkuat untuk tahun depan atau misalkan Nggak di bakalan luar Piala menang. Dunia ya? Susah lah. Tapi susah karena ada Piala Dunia Susah. buat kalian. Iya, karena dia dari Maroko, Egypt. Ballon d'Or Egypt, kapan? Mesir. Tahun depan. Tahun depan. Nah. Nunggu Piala Dunia kan? Nah, berarti pasti penentuannya Iya, orang yang menang iya. Piala Dunia ya. Dia negaranya kan negara antah berantah. Susah ya berarti. Ya kalaupun juara di Piala Afrika nggak dilihat. Iya. Susah dilirik. Nggak dilihat. Susah Itu- dilirik. Kan gue bilang, itu dunia kulit putih. Jadi kalau non kulit putih, lu harus berprestasi lebih untuk mendapatkan penghargaan. Pemain seperti Patrice Evra bisa ngoceh di akun YouTube-nya bahwa ini ada Diskriminasi ya. Itu kan sedih ya. Itu mah gue udah tahu udah lama Sedih. dari dulu. Dan ya, masa diomongin lagi kan ini menunjukkan bahwa ada sekelompok pemain sepak bola kita yang di Eropa sana yang memang benar-benar merasakan perbedaan itu. Bukan pemain sepak bolanya, tapi yang ngurus kan Enggak, bogo di atas itu. Yang merasakannya pemain sepak bola itu Iya. mereka bersuara mulai. Ya.
dominasi Lu cek deh, Eropa. mana ya. ada pelatih kulit hitam yang megang Ada. tim besar di Premier League. Termasuk Inggris kan juga banyak yang ngeluh soal Campbell, kayaknya ada minimnya kesempatan atau minimnya peluang Di untuk Belanda pelatih-pelatih pun- Paul Ince gitu-gitu. Ya. Belanda pun pemain yang kulit non putih, Seedorf, Kluivert, Oh, iya, bla iya. bla bla, nggak Susah. kagak laku. Tapi kalau kita, maksudnya kalau ngomongin penghargaan untuk pemain terbaik kan sebenarnya dulu pernah kayak sosok George Weah yang dari Liberia yang Iya. dari negara antah Iya. berantah juga, Ma- maksudnya ada kesempatan itu kan. Makanya itu kan dia prestasinya harus extraordinary. Harus ngegendong luar banget Iya. ya berarti. Itu luar Kalau biasa levelnya sama, contoh paling bagus Drogba. Oh, iya, Berapa iya. kali dia juara Ballon d'Or? Iya. Iya harusnya. Drogba itu di zaman top-topnya Harusnya itu bisa. gila Drogba itu. Pemain Afrika mana yang paling tajam selain Drogba Iya, sebelum nggak ada yang bisa ngalahin Kalah. Drogba itu. Dominasi pemain terbaik Itu Afrika diambil dia bahkan dulu gue kan. bilang Drogba di jauh lebih bagus daripada Lewy sekarang. Oh iya. Drogba Itu itu juga. gila itu. Karena striker Lewy itu. belum pernah keluar dari Iya. Jerman. Nah, terus apa yang dimenangkan oleh Drogba? Nah, ada piala terbaik, main terbaik Afrika doang kebanyakan dia kan, Iya. sama striker terbaik Eropa. Exactly. Itu sebuah contoh lah. Nah ini kalau kita lihat dari Spurs sekarang, udah sedikit ada perbaikan di bawah Conte dengan dari sisi hasil ya. Dengan walaupun balik lagi kita masih belum melihat performa terbaik dari sosok Harry Kane. Bahkan Jose Mourinho tahun lalu bisa memoles Harry Kane yang bermain juga sedikit lebih ke dalam untuk memberikan lebih banyak ruang Bahkan teman-temannya. terakhir sebelum match itu dianulir, gue pasang Son. Bukan Harry Kane di Ya, FPL. karena lebih tajam Son daripada Kane Iya, sebenarnya exactly. kan. Artinya ini Jangan pasang Exactly. jangan pasang Ken. Ini Gila lu, artinya- 13 pertandingan 1 gol. Exactly. Gue bilang hatinya udah kacau. Ini yang Ketika berubah. hati lu sudah tidak nyaman bermain, Udah setengah hati ke ya. bawah ke lapangan, Iya, ke bawah. secara tidak sadar ya. Iya, mungkin Bahwa- dia akan betul, bilang, betul. "Oh, gue profesional." Gue bilang, "Iya, tapi setengah sadar hati lu Itulah. nggak di situ." Itulah butuhnya seorang psikolog yang handal untuk tim-tim profesional. Kalau lu jadi ini pelatih Spurs, akan lu bikin starting lineup nggak sih? Kalau gue jadi Conte, gue akan berbicara Sama- bagaimana gue akan kasih dia kesempatan kayak Tetap dilakukan. starter. Iya, tetap starter. Tapi kalau udah nggak perform, akan gue ganti. di bench. Iya. Ada shock terapi dong. Jadi pemain kayak gini kan tetap sudah membangun kredit banyak ya. Iya, iya. Kita kasih kreditnya. Tapi kreditnya lama-lama kan habis. Pada Iya, saat iya. kredit kita ganti. Kita ganti mungkin itu berpengaruh. Mungkin dia akan secara tidak sadar lebih, Iya. anjrit gue dicadangin. Cerita dari mana tuh gue dicadangin. Tetap Ngerti digaji loh dia. nggak? Iya. Iya kan, tetap digaji dan dia berhak. Iya, iya. Dan manajemen berhak menuntut, lu digaji loh. Cuman egonya pemain segede ini kan tetap akan bermain. Iya. Emosinya. Jadi mungkin nggak ada salahnya untuk diganti. He's one of the best loh, coach. Iya, absolutely. Gue setuju. Maka dari itu gue sih happy-happy aja lihat mereka terseok. Ya karena lu lihat persaingan. Nggak, Tapi ini- kalau gua jadi ini ya, gua benar-benar gua akan bikin shock terapi. Harry Kane. Nama besar lu hancur. Lu mau pindah dengan status seperti ini ke depan. Lu mungkin Pep juga mikir-mikir, lu redup pindah. enggak. Mungkin Gue rasa Pep, gue rasa semua masih mau. pelatih yakin dengan kualitas dia. Itu lagi menurun aja. Ya. Tapi, Tapi emang, tapi bukan salah pelatihnya atau salah klubnya. iya sih, Klub iya, itu iya. klub suwe. Tapi emang maksud Lu gue ya, ngomongin kan lu Arsenalnya. Klub juara Audi Cup doang. terlepas dari mungkin ya, emang kualitasnya mungkin dia sudah membuktikan jadi pemain yang bisa menggendong timnya. Tapi dia kan juga belum pernah bermain di tim besar gitu kan. Kita tahu Betul. apakah ada jaminan juga dengan dia bermain di Ya, Spurs bagus selama ini. Lo if you're good selevel Harry Kane, you can play anywhere. Gimana? Ya ibaratnya kayak lihat dulu Fernando Torres kan bisa pindah dari Liverpool ke Chelsea, bisa hilang gitu aja Iya, kemampuannya kan. cuman kan dia sempat bagus juga di Chelsea kan. Oke. Ngerti nggak? Oke. Jadi Kane gue rasa toh di timnas dia ketemu tim-tim besar perform juga kok. Enggak, tapi kemarin di Euro mah jelek menurut gua. Itu kan cuma di satu pertandingan doang dia main bagus, sisanya jelek. Di timnas berapa kali dia mainnya jelek. Ya, yang main cuman si apa? Itu strateginya Sterling. yang jelek. Strategi ya? Iya, Nggak Baru bisa lagi-lagi manfaatin. pelatihnya yang jelek di sini Kagak salah. dioper bola, kagak dioper dia main bola. Ya itu dia, kita lihat apakah nanti Harry Kane bisa bersinar bersama Spurs dan juga Spurs bisa bangkit di bawah Antonio Conte atau justru membutuhkan waktu lebih lama pindah ke lagi. Arsenal aja kalau si Harry Kane. Enggak, gabung aja lah mereka satu tim jadi Arsenal sama Tottenham merger. Oke, kita pindah. Berarti prediksi hasil kalian Liverpool akan tidak akan kesulitan ya menghadapi Spurs ya? Akan pasti menang ya menurut kalian? Menang tapi nggak gede. Nggak akan gede ya? Siapa? Gua nggak nunggu. Liverpool Spurs akan Ya, ada merem lah. ganjalan nggak? Merem ya? Tapi Merem lah. gua nggak nunggu skor besar. Nggak ada skor besar ya? Oke, Karena tapi- ini jadwalnya padat kan. Ya. Sampai Boxing Day ini hati-hati juga sih. Kalau pas di gas terus, mendingan rotasi.
Itu dia, kita lihat berarti emang mungkin Spurs ini aja sebuah kerikil mungkin buat Liverpool di laga weekend nanti. Oke. Dan sekarang gue mau jualan dulu, gak ada jualan di sini ya, gak ada jualan. Oke. Langsung aja kita ke Serie A nih, yang ditunggu-tunggu sama pecinta Serie A dan juga hatersnya Best, tapi gak ada Best di sini ya, adanya Bung Wes dan juga Coach Kenapa Justin. hater best? Oh, Juve. Ganti Juve, ngejelekin Milan. Kita tahu sekarang Milan sudah mulai kedodoran dalam beberapa pertandingan terakhir, juga mungkin karena alasan dari fans Milan mulai fokus di Eropa kemarin, kebagi fokusnya, tapi sekarang mereka udah fokus di Serie A. Tapi lihat Inter yang juga sekarang kayaknya lawan Liverpool di bulan Februari, kayaknya dia akan fokus Serie A juga ya. Pesimis ya Liverpool kayaknya kalau lawan Liverpool, karena kayaknya kemarin Inzaghi kaget banget lawannya Ajax. Ya Ajax sih jago ya, cuman secara level kan masih mungkin mereka Ini masih apes. ngerasa bisa ngelawan ya. Undian kedua apes. Iya kedua, dia udah ngerasa revisinya udah apes itu. lawan Milan Liverpool. bisa cetak 2 gol loh Liverpool. di Anfield. Masa Inter nggak bisa? Kita lihat nanti. Tapi kalau ngomongin AC Milan yang udah mulai kebalap sama Inter Milan, ini lawannya sekarang, lawannya yang juga lagi berebut menuju puncak yaitu Napoli. Lihat kedua tim ini bersaing, Milan apa yang bisa mereka ibaratnya raih di musim ini dengan mereka nggak main di Champions, apakah sekarang Serie A bisa akan bermain lebih baik daripada pertandingan-pertandingan sebelumnya? Fokusnya. Enggak. Gue bilang 4 besar mereka masuk. Siapa nih? Milan. Dua-duanya. Cuman juara jauh. Juara jauh ya? Jauh. Kalau Bung Wes? Sepakat, ini masih 4 besar. Waktu itu gue sempat bahas sama teman-teman yang biasa melihat menyoroti Liga Italia, dan mereka yang fans Milan itu sebagian besar bilang fokus aja, nggak usah main di Liga Eropa sekalipun. Karena skuad lu bukan skuad yang sehat. Betul. Banyak yang cederanya lama pula. Terus lu andalan lu sekarang tinggal striker berusia 40 tahun. Nah lu mau main banyak kompetisi ya, akhirnya terbuang semuanya ntar. Sama Lord Leao. Leo bisa main ntar lagi. Orang apa namanya? Gue kalau main MPL gue nggak bakal pasang dia, lihat aja. Asli. Kan dia suka gol-gol ajaib, Coach. Bodoh. Kan dia suka menyusahkan lawan dan kawan, Coach. Enggak, apa namanya, kalau aduh gue ngomong apa lagi lupa. Lu motong-motong terus. Leo. MPL, Bukan, MPL. Milan. Oh. Lupa gue ngomong. Udah lanjut lah. Suka ngeblank kayak kembarannya, enggak gitu ngomongin. Tapi kalau ngomongin Milan sekarang dengan squad yang juga ya ada yang terganggu kemarin sempat Covid, kemudian juga cedera juga, malah antara sempat cedera. Tapi kan sekarang dengan fokus Serie A dia artinya kedalamannya cukup lah harusnya untuk bersaing sama Inter yang Untuk Serie juga A. masih berbagi untuk sama Liverpool. Untuk Serie A. Untuk Serie A, iya, Serie A. Masih bisa. Enggak, untuk Serie A. Dua pertandingan lagi Giro bisa main. Ya. Kalau nggak salah agak sembuh. Leo juga sedang terus dipantau. Kemungkinan kalau itu ada pergantian masih mending, paling tidak Zlatan jangan main dari awal lagi. Gue bilang bukan masalah Selatan atau apa ya. Dia terbukti berapa kali dia menyelamatkan Milan. Tapi murni karena Pioli ini. Strateginya Pioli yang harus dirubah. Dan bermain jangan terlalu kasar gitu. Pemain Milan ini bermain terlalu keras. Speed tinggi kan. Sehingga ya speed tinggi, banyak otot dikit otak. Cedera. Itu yang membuat mereka Cedera, habis itu kartu merah. Tapi kalau gue lihat Napoli, Milan bisa menang lah. Napoli itu bapuknya minta ampun, men. Incer counter doang gitu. Ya, tapi bukannya justru buat bahaya buat Milan, karena Milan juga sering main cepat dan juga transisi bertahan jelek kan. Exactly, maka dari itu bisa diantisipasi kan. Oh, Jadi tergantung Pioli sepinter apa. Gue sih ya harusnya Napoli juga minimal banyak cedera loh. Suwe-suwenya Milan harusnya seri. Tapi gue bilang Milan mereka main di kandang ya. Main di kandang kayaknya, kandang. Ya kalau di kandang harusnya bisa menang. Ini Kalau- kan Ini penantian loh. Kalau kalah lawan Napoli tambah blow on aja tuh. Penantian loh. Penantian 13 pertandingan lu cuma sekali menang loh. oh iya Lawan iya. iya. Napoli. Lawan Napoli. Oh, Iya, Napoli. ngeri. Coba Kayaknya kita lihat nggak match-nya. cocok aja. Enggak, tapi ini Napoli mereka. lagi jelek. Nah, dua-duanya juga belakangan jadi 5 pemain lagi absen juga kan, Koulibaly, Banyak gitu. si Osimhen, terus Fabian Ruiz. Nggak ada, Benus nggak bisa juga main. Iya kan, makanya 5 pemain nggak bisa main kan. Iya. Tapi Insigne udah gua balik. Udah balik. Insinya Udah balik dia. Cuman dia kan. Cuman dia. Cuman dia. Enggak, ada Dries Mertens, mantan pemain FC Utrecht. Udah tua banget coach. Itu udah 32, 33 kan umurnya. Nah ini kalau ngeliat dari Milan Napoli, Bung Wes tadi kan coach bilang mereka kemungkinan Milan berpeluang lebih menang, tapi lebih imbang juga, lebih ke hasil 5. Kalau Bung Wes Iya. dengan kondisi sekarang imbang aja nih. Enggak. Milan Tipis. tetap lebih. Ya seri aja lah biar nguntungin Inter ya. Enggak, Dok, Inter justru lawan harus Salernitana kan? Iya, enteng, jauh. Away loh. Gak apa-apa buat Ya, Inter mah. selalu ada kejutan. Masa lawan Salernitana masih bisa kalah, kalau kalah mah keterlaluan. Tim papan bawah sekarang Inter Salernitana
Iya. Salahnya papan bawah kan Papan bawah, bisa nggak, ngigit loh. Wes enggak. Kalau di Inggris mungkin 20 ya. ya. Papan bawah bisa menyulitkan kayak MU selalu kesulitan nonton. Tapi di Itali kagak. Ini peringkat 20 ya. Nonton spesial, buset dah tim ini bisa main di Serie A. Kocik, kalau tiba-tiba Inter butuh sesuatu dari Oke, itu berapa dia. ini? Dari Serie A kita panggil Nesa. Udah waktunya. Nesa mau kabur Kita aja tuh. tutup karena AC Milan mau kalah sama Napoli, dia mau kabur-kaburan. Iya. Belum Takut tampil udah dibully mau coach. kabur duluan. Ya, terima kasih banyak Jebret Tim. Kita ketemu lagi besok, ketemu lagi hari Senin. Semoga hari Senin udah balik ya YouTube-nya. Semoga doain Amin. aja dan juga sponsor bisa kembali ada lagi ya. Amin. Oke, terima kasih banyak Jebret Tim. Thank you Jibril udah nonton, thank you Coach Yasin, thank you Mau bye-bye. just talk aja sementara.